Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to SM channel with me, Mr. Syahrul. Don't forget to subscribe, like, share, and comment about this channel. Okay everyone, in this nice occasion, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik sesuai dengan permintaan. Ada beberapa permintaan dari kalian yang ingin membahas tentang gerund. Jadi, pada kali ini, topik yang akan saya bahas atau yang akan kita kupas adalah gerund. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian gerund ini sendiri sering dipakai oleh para native speaker di dalam pembicaraan mereka sehari-hari. Nah, so, what is the meaning of gerund? Jadi apa itu gerund? Oke? Gerund adalah bentuk kata yang berakhiran ing. Oke, gerund adalah bentuk kata yang berakhiran ing. Atau dalam arti lain, kata kerja yang di akhirannya itu ditambah dengan ing. Oke, kata kerja yang di akhirannya ditambah dengan ing. Contohnya, sing menjadi singing, dance menjadi dancing, swim menjadi swimming, dan yang lainnya. Itu dia gerund. Sedangkan apa fungsi dari gerund? Fungsi dari gerund adalah sebagai kata benda atau nouns di dalam sebuah kalimat. Jadi, fungsi dari gerund ini adalah sebagai kata benda atau nouns di dalam sebuah kalimat. Walaupun gerund itu sendiri menggunakan kata kerja, fungsinya di dalam kalimat itu bukan sebagai kata kerja, tetapi fungsinya gerund itu adalah sebagai kata benda atau noun. Mengerti sampai sejauh ini? Oke, itu dia pengertian dan fungsi dari gerund. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian, saya memberikan sebuah contoh. Nah, di contoh ini saya akan membuat dua buah kalimat. Oke, coba perhatikan. Kalimat yang pertama berbunyi, saya mengajar setiap hari. Dan kalimat yang kedua, yakninya mengajar adalah hal yang saya sukai. Oke, coba perhatikan di antara dua kalimat ini. Sama-sama menggunakan kata mengajar. Kalimat yang pertama menggunakan kata mengajar dan kalimat yang kedua juga menggunakan kata mengajar. Tetapi di antara dua kata itu, kata mengajar yang pertama dan kata mengajar yang kedua dalam kalimat yang kedua itu mempunyai arti yang berbeda. Kata mengajar di kalimat yang pertama itu berarti dia itu adalah verb. Tetapi kata yang mengajar di kalimat yang kedua itu bukan verb. Dia adalah atau kata mengajar itu sebagai nouns. Walaupun mereka sama tetapi artinya berbeda. Itu dia gerund. Itu dia contoh yang saya buat dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana pula contoh yang ada di dalam bahasa Inggris? Oke, coba perhatikan. Ketika di dalam kalimat bahasa Inggris, untuk mengubah kata kerja tersebut menjadi gerund, sesuai dengan arti yang pengertian dari gerund itu, maka kata kerja tersebut ditambahkan dengan ing di belakangnya. Di sini saya membuat sebuah contoh dengan dua buah kalimat seperti contoh yang sebelumnya juga. Kalimat yang pertama berbunyi, I drink a glass of coffee. Sedangkan kalimat kedua berbunyi, drinking coffee is my hobby. Drinking coffee is my hobby. Oke, jadi di antara dua kalimat drink tersebut, di antara dua kata kerja drink tersebut, drink yang pertama itu berarti kata kerja, sedangkan drink yang kedua itu berarti dia gerund. Kenapa? Karena di drink yang kedua itu sudah ditambahkan dengan ing. Maka drinking itu berarti dia kata benda. Oke?
You catch my point? Mungkin kalian berpikir seperti di present continuous, past continuous, di sana kata kerjanya itu ditambahkan dengan ing. Nah, tetapi tetap mereka berbeda. Di sana present continuous atau continuous yang membahas tentang continuous itu berarti kata kerja walaupun ditambahkan dengan ing, tetapi di sini berbeda. Ketika dia gerund ditambahkan dengan ing bukan berarti kata kerja. Itu berarti kata benda. Ingat itu. Kalian harus bisa membedakan antara continuous dengan gerund walaupun mereka sama-sama ditambah dengan ing. Jika kalian masih bingung membedakan ini gerund atau bukan, kalian bisa mengganti verb yang ditambahkan dengan ing itu sendiri dengan kata benda yang lain. Nah, jika kata benda tersebut cocok atau masuk, maka itu adalah gerund. Oke, saya ambil contoh di sini. Dancing makes me feel happy. Menari membuat saya merasa senang. Oke. Nah, ketika kalian masih bingung, dancing ini gerund atau bukan? Nah, kalian bisa mengganti dengan kata benda yang lain. Nah, seumpamanya ketika masuk, maka dia itu gerund. Dancing ini gerund. Oke, saya akan menggantinya dengan kata my girlfriend. Oke. My girlfriend makes me feel happy. Masuk tidak? Masuk, berarti kata dancing di sini adalah gerund dalam kalimat ini. Oke, you catch my point? Oke, good. Oke, contoh yang lainnya. John enjoys watching movie. Kalian bingung nih, watching ini gerund atau tidak? Nah, coba kita ganti kata watching ini dengan kata benda yang lain. Masuk atau tidak? Jika masuk berarti di dalam kalimat ini watching tersebut adalah gerund. Oke, kita ganti menjadi John enjoys spaghetti. Oke, John enjoys spaghetti. Masuk nggak? We come to another part. In this part, I would like to tell you about the types of gerund. Pada part ini, saya akan menjelaskan tipe-tipe dari gerund itu sendiri. Ada beberapa tipe dari gerund yang harus kamu ketahui. Oke, coba perhatikan slide yang sekarang. Oke, tipe yang pertama, gerund digunakan sebagai subjek. Oke, tipe yang pertama, gerund digunakan sebagai subjek. Oke, kita langsung masuk ke dalam contohnya biar kalian mudah mengetahuinya. Oke, contoh yang pertama, writing novel is my hobby. Writing novel is my hobby. Coba perhatikan, kata writing itu berarti dia adalah subjeknya. Nah, di situ writing novel is my hobby. Menulis novel adalah hobi saya. Nah, writing di situ juga berarti gerund. Gerund sebagai subjek. Oke, contoh yang kedua. Reading makes me know about knowledge. Membaca membuat saya tahu akan ilmu pengetahuan. Nah, reading di sini itu berfungsi sebagai subjek dan juga dia berarti gerund. Makanya itu gerund sebagai subjek. Gerund as a subject. Oke. Yang kedua, tipe dari gerund yang kedua, gerund digunakan setelah preposition. Oke, gerund digunakan setelah preposition. Preposition plus gerund. Itu dia. Oke, coba perhatikan. Contoh yang saya buat di sini. I'm good at writing. I'm good at writing. Coba perhatikan kata at di sini. Kata at di sini itu berarti preposition. Nah, setelah preposition ini, ketika ada kata kerja menggunakan ing, itu berarti dia gerund. Oke? Atau contoh yang lain. John is interested in dancing. John is interested in dancing. Setelah kata in itu berarti preposition. Setelah kata in ini ada kata kerja yang ditambah dengan ing, itu dia berarti gerund. Nah, sekarang kata kerja yang ditambah dengan ing itu adalah dancing. Nah, dancing di sini dia berarti gerund. Oke, selanjutnya tipe yang ketiga yakninya gerund as object complement.
gerund sebagai objek komplement. Nah, di sini saya membuat dua contoh supaya kalian lebih mengerti. Contoh yang pertama, my hobby is dancing. My hobby is dancing. Dancing di sini dia berarti gerund. Atau contoh yang kedua, my hobby is singing. My hobby is singing. You catch my point? Oke. Selanjutnya ada beberapa kata kerja yang diikuti oleh gerund. Ada beberapa verb atau kata kerja khusus yang diikuti oleh gerund. Nah, apa-apa saja kata kerjanya? Coba kalian perhatikan. Yang pertama, kata kerja yang sering diikuti atau yang diikuti oleh gerund yakninya enjoy. I enjoy watching movie. Kata watching di situ berarti gerund. Avoid. I avoid chocolate. Yang ketiga katanya yakninya stop. Stop smoking. Yang keempat like. I like swimming. I like cooking. Love. I love singing. I love swimming. Hate. She hates cooking. I hate swimming. Dan yang terakhir yaitu prefer. I prefer cooking than eating. Saya harapkan penjelasan singkat saya tadi membuat kalian mengerti tentang apa itu gerund, fungsi dari gerund, dan penerapan gerund di dalam kalimat. Dan juga kalian bisa membedakan yang mana gerund dan yang mana tidak di dalam sebuah kalimat. Oke, jika kalian mempunyai permintaan atau request tentang sebuah materi, silakan klik di kolom komentar. Oke, thank you for your attention. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, dan stay at home. See ya.